Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang Bapak sayangi, kita lanjutkan materi pada video ini, yaitu kelanjutan dari materi kemarin. Kita kemarin sudah membahas mengenai penaklukan Konstantinopel sebagai sebab khusus terjadinya penjelajahan samudra. Di sana Bapak juga memberi tugas supaya Anda menyaksikan film Al-Fatih supaya penggambarannya lebih nyata bagaimana kondisi Eropa, kondisi Asia, kondisi Eropa yang memiliki 4 musim, kemudian kekurangan sumber daya dengan musim dinginnya itu, kemudian sumber daya alamnya yang sangat terbatas. Mereka sangat tergantung dengan Asia yang memiliki sumber daya yang melimpah berupa rempah-rempah, kayu, kain, dan lain-lain. Pada video ini Bapak akan melanjutkan materi yaitu lanjutan dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi setelah terjadinya penaklukan Konstantinopel, maka orang Eropa berusaha untuk keluar dari wilayahnya, mencari sumber daya rempah-rempah, mengambil jalur lain yang selama ini ditutupi oleh mitos bahwa bumi itu datar, nanti kalau kita pergi jauh akan jatuh di ujung dunia. Ternyata tidak terjadi, yaitu sehingga melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Apa definisi dari kolonialisme? Adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. Jadi contoh seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol, Portugis itu menguasai sumber daya yang ada di Nusantara, menguasai sumber daya yang ada di Asia, tapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Mereka setor ke sana. Sedangkan imperialisme adalah paham yang mendasari suatu negara untuk menguasai negara lain, yang dilakukan dengan membentuk pemerintahan jajahan dengan tujuan untuk menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Jadi ketika usaha penguasaan itu mulai dibirokrasikan berupa pemerintahan jajahan, itu disebut imperialisme. Jadi membentuk suatu pemerintahan jajahan. Apa saja yang mendorong adanya imperialisme dan kolonialisme? Ada faktor pendorong yang terjadi di Eropa. Satu, merkantilisme di Eropa. Merkantilisme berasal dari kata merchant. Merchant itu artinya perdagangan, yaitu sistem politik ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan keuangan dan kekayaan suatu negara oleh pemerintah. Jadi antar negara-negara di Eropa, mereka berlomba-lomba menjadi pedagang yang kemudian untuk memperkaya negara, untuk memperbanyak kas negara itu. Siapa yang mendapatkan rempah-rempah duluan kemudian menjadi pedagang, karena rempah-rempah ini menjadi komoditas utama di Eropa, maka negara itu menjadi kaya. Sebagai contoh, Portugis, kemudian Spanyol, mereka sebelumnya minus, kekurangan karena mereka konsumen dari rempah-rempah. Kemudian setelah sukses melaksanakan penjelajahan samudra, mereka justru menjadi distributor distributor rempah-rempah. Yang kedua yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah penggunaan teknologi modern seperti mesin untuk menggantikan tenaga manusia dalam memproduksi barang di berbagai sektor industri. Jadi di Inggris telah terjadi pembaruan, modernisasi. Yang dulunya tenaga manual menjadi tenaga mesin, yang dulunya pakai tangan manual sekarang menggunakan alat pintar, kemudian ditemukan mesin uap dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perkembangan dari kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Jadi kapitalisme ketika itu mulai berkembang, di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi semuanya dikendalikan oleh pemilik modal, bukan lagi dikendalikan negara, tapi pemilik modal. Tujuannya adalah
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam perekonomian pasar. Di samping itu kemarin kita sudah bahas ada faktor sebab khusus atau faktor utama, yaitu jatuhnya Konstantinopel dan penemuan di berbagai bidang. Tujuan dari kolonialisme, mereka ke Nusantara pasti memiliki tujuan yang sudah terrangkum dalam 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah mereka mencari emas, glory itu mereka mencari kejayaan, kemakmuran, kemudian gospel menyebarkan agama Nasrani. Karena pada waktu itu kan dalam pertempuran di Konstantinopel, Bizantium itu kemudian mengalami kekalahan. Jadi mereka ada upaya untuk gospel, menyebarkan agama. Pertama yaitu ada pelopor penjelajahan samudra di dunia timur yang dari Spanyol, sebagai contoh Christopher Columbus, Magalhães, Delcano. Kemudian penjelajah asal Portugis ada Vasco da Gama, Alfonso d'Albuquerque. Kemudian dari Belanda Cornelis de Houtman dan Jan Huygens van Linschoten. Kemudian penjelajah asal Inggris Francis Drake, Sir James Lancaster, dan George Raymond. Kita bahas Spanyol dulu. Christopher Columbus ketika itu 3 Agustus 1492 melakukan perjalanan ke barat. Jadi dari Eropa mereka ke barat. Dan Eropa adalah Amerika. Mereka sampai di Bahama, kemudian Haiti. Tahun 1493 mereka kembali ke Spanyol. Jadi awal mereka tidak mengelilingi dunia dulu, mereka cuma nyebrang dulu dari Eropa ke Bahama dan Haiti, kemudian kembali. Kenapa? Karena dari sekian kapal itu yang utuh akhirnya hanya beberapa. Kita tahu bahwa Samudra Atlantik itu juga ganas, sehingga kapal-kapal kayu mereka walaupun sebesar apapun ya pasti mengalami kerusakan. Kalau berangkatnya 10 kapal, mungkin yang tersisa hanya 5 kapal. Berikutnya dilanjutkan oleh Magalhães dan Kapten Jan Sebastian Elcano, yang mana 2 orang ini mendarat di ujung selatan benua Amerika. Jadi sudah mulai keluar dari Amerika, sudah mau mendekati Asia. Kemudian menamai selat di bawah itu bernama Selat Magalhães. Sampai sekarang silakan di peta Anda lihat. Di situ namanya Selat Magalhães. Kemudian melanjutkan ke Samudra Atlantik, kemudian masuk ke Samudra Pasifik. Maret 1521 mereka mendarat di Pulau Guam, di Pulau Masava. Sudah berhasil mereka masuk di Masava, Filipina. Koloni Spanyol kemudian perang, diserang oleh suku Mactan, perang dengan suku lokal, sehingga kapten kapal yaitu Magalhães terbunuh di situ. Kapten Sebastian Elcano kemudian kabur, melanjutkan perjalanan karena kaptennya meninggal di situ. Kemudian menemukan Pulau Maluku. Nah, padahal Maluku itu pusat dari rempah-rempah. Setelah menemukan Maluku, kapalnya kembali pulang lagi membawa rempah-rempah. Ini suatu keberhasilan besar. Kemudian memberi kabar negaranya tentang keberhasilan ini. Gelombang berikutnya semakin banyak lagi ke dunia timur. Melihat Spanyol yang dulunya sebagai konsumen, negara yang minus konsumen dari rempah-rempah, kemudian dia terpuruk karena terputusnya jalur sutra yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa, kemudian berubah menjadi negara yang mendistribusikan rempah-rempah, distributor, membuat negara-negara lain di sekitarnya itu menjadi semacam iri. Kemudian juga melakukan, negara-negara lain melakukan semacam sayembara. Sang raja, contohnya Portugis ya. Portugis, Raja Manuel I itu membuat sayembara, mencari pelaut paling ulung untuk
melakukan penjelajahan samudra seperti Spanyol. Atas perintah Raja Manuel I, Vasco da Gama, pelaut paling ulung di Portugis, diperintahkan mencari jalur laut terdekat ke tanah Hindia. Kalau orang Spanyol pergi ke barat kemudian pulang lewat timur, sebaliknya Portugis memerintahkan mencari jalur terdekat, pergi ke timur, pulang ke barat. Mungkin mereka tahu bahwa berangkatnya kok lebih lama daripada pulangnya, berarti kan yang pulang itu lebih dekat jalurnya. Sebelum Vasco da Gama, Bartolomé Dias telah mengawali, namun 1488 terkena ombak besar dan mendarat di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Jadi ada usaha untuk ke timur, sampai di Afrika Selatan terkena ombak, kapalnya hancur, kemudian mereka kembali lagi. Vasco da Gama bertolak dari pelabuhan Lisabon tahun 1497 dan setahun berikutnya 1498 mendarat di Calicut dan Goa. Jadi sampai di Calicut India, kemudian di Goa. Mereka mendapatkan rempah-rempah di sana. Di Goa bahkan karena seringnya ke sana mendapatkan rempah-rempah, ngambil rempah-rempah, mereka mendirikan kantor dagang dan benteng di Goa. Dan oleh Raja Portugis, Vasco da Gama ditetapkan sebagai penguasa Goa. Sebagai penghargaan dia berhasil mendapatkan rempah-rempah, prestasinya. 1511, Alfonso de Albuquerque dikirim untuk menguasai Malaka. Jadi setelah mereka dari Goa dan Calicut mendapatkan info bahwa sumber rempah bukan dari Goa, dari Calicut, tapi kurang ke timur lagi, maka Alfonso de Albuquerque dikirim untuk ke Malaka karena dikira sumber rempah itu Malaka. Akhirnya Malaka tahun 1511 dikuasai Portugis. 1512 perang dengan Patih Kadir. 1513 perang dengan Demak di bawah pimpinan Patih Unus dan Patih Kadir. Jadi sudah mulai memasuki Nusantara. Kita kemudian bahas Belanda. Tahun 1594 Beren berlayar menuju Kutub Utara, berhenti di Pulau Novaya Zembla. Jadi kalau Spanyol itu ke barat pulang ke timur, dari timur, kemudian kalau Portugis dari timur pulang ke barat, Belanda punya usaha, mungkin di pikirannya kalau kita pergi ke utara nanti bisa pulang dari selatan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata terjebak es di Kutub Utara, di Pulau Novaya Zembla. Itu tahun 1594. Tahun 1595 dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser menggunakan jalur Portugis lebih dekat dengan 4 kapal, 249 awak dan 64 meriam. Ya kita tahu bahwa perdagangan di laut itu tidak mudah, mereka membutuhkan meriam karena banyak bajak laut. Kemudian kalau terdampar di pulau yang tidak dikenal, mereka seringkali berperang dengan suku-suku lokal. Makanya mereka membutuhkan meriam sebagai alat perlindungan diri. 1596 mencapai Banten, mereka berdagang kemudian selama bertahun-tahun karena punya niat untuk memonopoli Banten, akhirnya diusir oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir dengan bantuan Inggris. Jadi kerajaan Banten dibantu oleh Angkatan Laut Inggris mengusir Belanda. Pelayanan berikutnya dipimpin oleh Van Heemskerk. Tahun 1598 berhasil masuk Nusantara. Kemudian tahun 1599 Jacob van Eyck sampai di Maluku. Mereka diterima rakyat Maluku karena Maluku sedang berkonflik dengan Portugis. Jadi dulu di Maluku itu bertemu, Spanyol dengan Portugis bertemu. Karena bertemu mereka berperang, kemudian ditengahi oleh Paus dengan suatu perjanjian. Berikutnya karena masa berikutnya Belanda datang. Karena rakyat Maluku itu sedang berkonflik dengan Portugis, Belanda membantu rakyat Maluku melawan Portugis, padahal niatnya sama-sama monopoli. Yang dulunya dimonopoli Spanyol, kemudian bertemu dengan Portugis, mereka berperang, sesuai perjanjian Spanyol diberi wilayah di
Filipina, sedangkan Portugis diberi wilayah di Maluku. Karena sama-sama negara Katolik, mereka manut dengan Paus ketika itu. Tapi kalau berkonflik dengan Belanda tidak mau manut dengan Paus karena Belanda bukan negara Katolik, bercampur ada Protestan. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya Portugis berhasil diusir, tapi Belanda lama-lama ya kelihatan aslinya mereka juga sama. Yang terakhir yaitu pelayaran Inggris. Pelayaran Inggris masuk India tahun 1600. Mereka memperkuat kongsi dagangnya, membentuk EIC, East India Company. Kalau Anda pernah melihat film Pirates Caribbean, pasti lambangnya musuh dari Jack Sparrow itu kan daun telas dan lain-lain, itu kan benderanya EIC. Tahun 1811 memegang kendali kekuasaan di tanah India. Jadi orang Inggris itu datang ke India, kemudian menguasai wilayah-wilayah di India. Sebelumnya, tahun 1607 kelompok Pilgrim Father dengan kapal Mayflower-nya mendarat di Amerika bagian utara dan membangun koloni di Massachusetts. Kita tahu bahwa Inggris ini negara yang paling luas jajahannya. Kanada, ya Amerika bagian utara itu Kanada, kemudian Singapura, Malaysia, India, kemudian Papua Nugini. Banyak sekali wilayah dari kekuasaan dari Inggris, bahkan satu benua yaitu benua Australia. Sampai di situ dulu yang Bapak sampaikan. Materi berikutnya kita akan membahas VOC, kantor pendirian VOC, kemudian sepak terjang VOC sampai kebangkrutan dari VOC. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tetap belajar di rumah, keep istiqomah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.